Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa, Tuhan Yesus baik, amin. Ada sukacita, amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara. Saya undang kita bangkit berdiri. Gong sifat coy. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersehati, kita di dalam doa. Kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang hidup, Allah yang besar dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kasih setiamu nyata dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu saat ini Tuhan kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami jemaatmu Tuhan, kami para hamba-hambamu Tuhan. Kami menyediakan waktu kami Tuhan. Kami membawa hati kami, roh kami. Kami siap untuk memuji, menyembah, beribadah kepada Tuhan. Kami siap bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Kami siap dibaharui di dalam hadirat Tuhan. Kami siap ditaburi dengan firman Tuhan. Ambil alih ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya satu nama, nama Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap beribadah sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Allah kita Bapak Ibu Saudara. Begitu besar kasih-Nya dalam setiap hidup kita, amin. Mari angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Oh
mengenapi firman-Nya. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Lebih katakan berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meninggal-ninggal. Karena Allah mengenapi firman-Nya, mengenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya.
hati ingin memuji Tuhan, amin. Katakan musim baru. Mari kita tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan na 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 na. Na 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 na. Musim baru telah tiba, sukacita berlimpah saat penuaian besar. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah saat penuaian besar. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Saatnya berserah, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat, kelimpahan datang. Saatnya berserah, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Katakan musim baru, musim baru telah tiba, sukacita berlimpah saat penuaian besar. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Musim baru telah tiba, sukacita melimpah saat penuaian besar. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah. Kelimpahan datang, saatnya berserah, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat, kelimpahan datang. Saatnya bersatu Bapak Ibu Saudara. Kesembuhan datang. Yang lemah berkata lebih lagi katakan, kelimpahan datang. Saatnya berserah, kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya. Puji Tuhan, ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita siapkan hati kita lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak berhenti tentangku, setia menolong.
rumah tangga kami semua diperbaiki Tuhan Yesus. Silakan boleh hanya memandang kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Sebentar kami akan berdiam bisa mendengarkan firman-Mu. Berikan kepada kami Tuhan sesuatu yang baru pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Saya tadi melihat saudara masuk, semuanya cerah, semuanya bergembira. Amin. Ini karena semua mendapatkan. Ada yang belum dapat? Udah semua ya. Kalau belum dapat, tunggu pohonnya di belakang berbuah lagi. Nanti tinggal dipetik lagi. Setelah kemarin kita merayakan tahun baru, ternyata ada tahun baru lagi. Boleh nggak orang Kristen merayakan Imlek? Boleh ya, karena ada angpaunya, betul. Kita nggak menyembah, kita tidak mendewakan, tapi kita mengikuti tradisi yang baik untuk memberikan kepada teman kita, kerabat kita sebuah penghormatan, dan kita memberikan kasih kita kepada sesama kita. Amin. Nah, jadi berharap dalam memasuki bulan Februari dan kedepannya terus saudara dalam keadaan yang baik semua. Amin. Nah, hari ini boleh ngomong amin karena sudah minggu tengah. Jadi nggak ada protes gitu. Oke, jadi kebanyakan dari kita memasuki musim yang baru, katakanlah gitu, waktu yang baru, kita pasti punya semua harapan yang baru. Kalau bulan lalu saya sampaikan di sini, kita masuk dalam masa-masa yang begitu sukar. Kita masuk dalam keadaan yang membingungkan. Nanti ke depannya mau seperti apa? Tapi masuk dalam bulan kedua ini, kita semua sudah mulai bisa melihat bahwa ternyata pertolongan Tuhan itu tetap ada buat kita. Amin. Kita selalu mendapatkan hal yang terbaik dari Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Kemarin saya sudah sampaikan, kita harus bisa tetap rendah hati, tetap memandang kepada Tuhan dan hidup bersama dengan Yesus dalam kehidupan kita semua. Nah, jadi pagi hari ini saya ingin menyambung bahwa masih ada beberapa kita yang bilang, Pak, saya tetap mengalami masa-masa sulit. Masa sulitnya seperti apa? Nah, ini kalau menjawab masa sulit, semua orang pasti akan mengalami namanya kesulitan. Tapi kalau yang membuat kita berbeda adalah bahwa kita bisa dan sanggup untuk mengatasi kesulitan tersebut, ya kan? Beda dengan orang-orang dunia yang kalau menghadapi masa sulit mereka makin sulit. Nah, ini yang repot. Hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab yang namanya Kaleb. Nah, saudara pasti pernah baca di Perjanjian Lama, Yosua 14 ayatnya 13 sampai 15. Saya baca yang pertama, nanti saudara sambung, nanti yang 15 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, diberikanlah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. 14. Ya, 15. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang anak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Kita baca 3 ayat ini, tapi nanti kita ulas, ada ternyata banyak hal tentang yang namanya Kaleb ini. Nah, saudara kalau baca baik-baik di Alkitab, nama Kaleb itu baru muncul setelah kitab Bilangan. Pada saat itu Musa sedang mengumpulkan 12 suku Israel. Dia minta dari setiap pemimpin dari suku untuk mengirimkan yang namanya pengintai. Mereka ingin mengintai bahwa negeri yang dijanjikan Tuhan, yang katanya penuh susu dan madu itu seperti apa, gitu kan? Sama kita juga ingin tahu kalau kita mendapatkan satu proyek yang baru, pasti kita coba-coba lihat dulu apakah proyek yang baru itu bagus buat kita, gitu kan? Cari-cari informasi, cari-cari segala sesuatu yang membuat kita itu nantinya tidak merasa susah untuk masuk ke dalamnya. Nah,
Di sini ada seorang yang namanya Kaleb. Kaleb dikatakan baru muncul di Bilangan, tepatnya di Bilangan ayat yang pasal yang ke-26. Arti daripada nama Kaleb itu, kalau saudara baca di literaturnya, di sini Kaleb berasal dari bahasa aslinya namanya Kaleb. Artinya adalah sepenuh hati, wholeheartedly. Tidak ada ban serepnya, tidak ada penggantinya, tidak ada dia bicara dia di kaki kiri oke, di kaki kanan oke. Pokoknya dia orang yang tegas, orang yang bisa dipercaya. Di lain artinya, Kaleb juga berarti maaf anjing, tapi bukan dalam arti kata sesuatu yang tidak baik, tapi memang arti namanya sendiri adalah binatang anjing. Itulah yang disebut kira-kira bahwa binatang anjing adalah termasuk binatang yang setia. Jadi dia nggak kiri, nggak kanan. Kalau satu di kiri, dia kiri terus. Kalau kanan, kanan terus. Dia nggak kiri, nggak langsung ke kanan juga. Nah, jadi lambang kesetiaan. Dan dia adalah pemimpin bangsa Yehuda. Disebutkan ayahnya itu namanya Yefune, orang Kenas. Nah, orang suku Kenas, kalau saudara baca lagi di literaturnya, mundur ke zamannya Abraham, suku Kenas ini adalah suku yang mendiami Kanaan. Jadi kalau saudara lihat kenapa dipilihnya salah satunya adalah namanya Kaleb dari suku Kenas ini, dia adalah kira-kira orang asli daripada tanah Kanaan. Jadi lebih mengerti lah, kurang lebih begitu. Tetapi ada dugaan juga bahwa Kenas itu bukan asli suku dari Israel. Karena apa? Pada saat zamannya Abraham itu, mereka keluar dari Mesir, orang yang namanya suku Kenas ini, dia hanya ikut ke dalam suku Israel waktu dia pembuangan keluar daripada Mesir. Nah, jadi karena sudah mengikuti sekian lama, jadi mereka termasuk dalam suku-suku Israel tersebut. Jadi kita ambil kesimpulannya bahwa Kenas ini leluhurnya adalah suku Yehuda. Kaleb termasuk salah satu daripada 12 tim yang dikirim untuk mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian. Yang menarik adalah bahwa Kaleb itu termasuk golongan minoritas. Karena apa? Dari 12 yang saudara tahu yang memberikan informasi yang baik tentang Kanaan hanya ada berapa? Ini masih pagi nih, kuisnya baru mulai nih. Kan tadi ada 12 pengintai. Kaleb, Yosua itu termasuk orang yang memberitakan yang baik nggak tentang tanah Kanaan. Sedangkan yang 10 itu merasa bahwa tanah Kanaan itu sukar, tanah Kanaan itu sulit untuk dimasuki, tanah Kanaan itu membuat kita harus bisa berusaha lebih lagi, katakanlah begitu. Jadi dari 2 orang ini dia termasuk kaum yang minor. Jadi waktu orang Israel masuk tanah Kanaan bisa kita sebut ada 2 kelompok. Yang satu boleh dibilang perwakilan generasi pertama keluar daripada tanah Mesir, yang generasi ini melihat kedahsyatan daripada 10 tulah daripada Tuhan. Mereka juga melihat bagaimana danau Teberau itu terbelah, dan mereka juga melihat bagaimana kebaikan Tuhan di padang gurun. Sedangkan kelompok yang satu lagi boleh katakan generasi muda, generasi yang kira-kira baru umur 20 tahunan, dan mereka lahir di padang gurun. Mereka nggak ngerti kedahsyatan tulah Tuhan itu seperti apa. Mereka nggak ngerti Tuhan pernah mengadakan mujizat membelah laut, dia nggak ngerti. Tetapi mereka itu hadir bersama-sama. Nah, disitulah jadi ada 2 kelompok yang bisa kita lihat mereka itu mewakili daripada bangsa Israel. Sama dengan kita, keadaan kita pada hari-hari ini. Kita terdiri daripada generasi yang sudah senior. Dimana kalau generasi senior itu maunya, ya sudahlah, yang gampang-gampang aja. Yang kira-kira nggak nyusahin saya. Yang udah begini aja, jangan dirubah. Kalau dirubah itu nanti membuat saya nggak enak, kira-kira begitu. Tapi jangan lupa, di samping kiri kanan kita ada namanya generasi muda.
Generasi muda itu yang masih energik, masih punya sesuatu yang kira-kira nanti 10-20 tahun ke depan mereka masih bisa berkembang. Kira-kira menurut saudara, apakah generasi yang baru ini kita didik supaya mereka mengerti apa yang kita mau, atau biarkan mereka itu punya kesempatan untuk bisa mengembangkan visi misinya sendiri? Secara teoritis betul kita harus bisa membiarkan mereka untuk bisa mengembangkan dirinya sendiri, karena kita percaya mereka adalah generasi yang masih energik gitu kan. Tetapi kalau kita campur, itu menjadi satu pergumulan yang cukup besar juga. Tahun yang baru 2024 kita mau adakan juga perubahan, khususnya di mana? Di tempat ini. Saya melihat, kalau saudara perhatiin ke kiri ke kanan, kita boleh dibilang ada generasi yang senior. Generasi yang senior yang boleh angkat tangan cuma 2, yang lain masih muda semua. Amin. Jadi semuanya masih punya energi. Amin. Nah, kalau memang kita merasa segala sesuatunya itu masih energi, ayo dong kita bisa atur bagaimana sih seharusnya keadaan kita dalam mengikuti Tuhan. Ini saya jadi bawa saudara masuk ke dalam satu pemilihan grup, bahwa kita ini harus bisa melihat bahwa Tuhan itu selalu memberikan kepada kita yang namanya kebaikan. Tapi kita kadang-kadang hanya menikmati kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa membagikan kepada orang lain? Kalau enggak, kita harus bisa melihat bahwa orang-orang di luar sana itu apakah merasakan kebaikan Tuhan juga atau tidak. Gereja kita harus kita bisa bikin supaya kita juga menjadi salah satu generasi penerus daripada amanat agung daripada Tuhan. Yaitu apa? Beritakanlah Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Atau memberitakan Injil sampai kemana? Sampai ke ujung Blok M. Deketan, ya kan? Nanti cuma sekitar sini aja yang mendapatkan. Tapi kalau misalnya kita bisa maju terus, kita bisa melihat pergerakan daripada generasi muda yang energik ini untuk bisa maju, kita harusnya bersikap bisa mendukung, bisa mensupport. Nah, inilah makanya kalau saudara lihat 2 minggu lalu kita setelah selesai ibadah ada Pak Syukur yang membantu untuk bisa mengumpulkan generasi-generasi muda. Nah, bagaimana dengan kita yang termasuk senior? Tadi saya lihat ada 2, tapi saya rasa banyak juga yang masih belum mengangkat tangan gitu ya. Nah, kita harus bisa mensupport. Mensupport siapa? Anak-anak kita supaya ikut, supaya mereka bisa mengembangkan gereja ini supaya menjadi penerus daripada kita semua. Amin. Nah, jadi itu yang saya bisa sampaikan tentang yang namanya Kaleb. Selain daripada Kaleb, ada juga yang namanya Hebron. Nah, Hebron ini adalah termasuk salah satu daripada 4 kota suci Israel yang ada di Yerusalem. Selain daripada Tiberias, Yafet, ada juga Hebron. Hebron dikatakan Kiryat Arba. Dan hal ini merujuk pada orang-orang yang badannya besar-besar. Termasuk orang-orang yang disebut dengan raksasa. Ada 4 raksasa besar yang tinggal di Hebron. Ini yang termasuk asal muasal daripada suku yang namanya suku Enak. Nah, jadi kalau saudara bingung yang disebut suku Enak itu apa, saudara baca kisah Daud, di mana Daud berperang melawan seorang yang namanya siapa? Goliat, ya. Jadi dikatakan itu tingginya sampai 6 meter. Daud adalah seorang yang disebut masih muda, masih merah pipinya, katakanlah begitu. Sanggup nggak melawan? Harusnya enggak, tapi ternyata dia sanggup untuk melawannya. Nah, jadi Goliat itu termasuk salah satu yang disebut suku Enak, yang disebut daerah dengan Hebron ini. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa orang Israel itu sampai di tanah Kanaan, mereka nggak akan duduk diam begitu aja. Yang kita bayangkan adalah bahwa kalau Tuhan menjanjikan kita masuk ke dalam tanah perjanjian, pasti semuanya ada segala sesuatu yang sudah disiapkan. Segala sesuatu yang kira-kira masuknya itu udah enak semua ya, bukan super enak, tapi menyenangkan. Kita nggak perlu ngapa-ngapain, semuanya sudah tersedia. Ternyata enggak.
mereka harus berperang melawan orang-orang sekitar yang ada dalam Hebron tersebut. Jadi Hebron itu merupakan satu masalah atau enggak bagi orang-orang yang merindukan tanah perjanjian? Pastinya iya, karena mereka ingin masuk ke dalam. Dari 10 orang pengintai aja mereka bilang, ini susah masuknya, ini nggak bisa, nggak gampang buat kita. Tapi ada 2 orang yang bilang, ini negerinya baik, ini negerinya bagus, dan kita harus masuk ke sana karena inilah tanah perjanjian. Nah, apa yang sulit? Kenapa harus Kaleb yang merebut daerah itu? Padahal Kaleb itu adalah bagian daripada suku yang minoritas di Israel. Saudara bisa bayangkan, ada satu cerita di mana untuk merobohkan tembok Yeriko aja dia perlu untuk berputar selama 7 kali. Baru runtuh temboknya. Nah, itulah kedahsyatan daripada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Tapi saudara jangan ikutan untuk mencoba saudara kelilingin GBK 7 kali terdirubuh ya. Jadi kalau kita masuk ke dalam yang disebut dengan masa sulit atau masa sukar, kita harus bisa menghadapinya. Saudara kalau nggak masuk ke dalam masa sukar, saudara nggak akan pernah merasakan bagaimana sih bisa berjuang melawan masa tersebut. Kalau kita mau skip masa sukar, bisa nggak? Secara teoritis tadi bisa juga. Kalau kita bisa melewati hal tersebut, kita lewat jalan pintas bisa. Tetapi kita nggak akan melihat satu perjuangan yang bisa kita lewati untuk mendapatkan yang disebut dengan tanah perjanjian. Jadi masa sukar ini adalah masa yang tidak pandang bulu. Saudara baca dulu di Matius 7 ayat 24-27, ini ada ceritanya juga. Saya bacakan aja. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. 25. Kemudian turun hujan, datang banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. 27. Kemudian turun hujan, datang banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ada 2 hal di sini juga kan. Yang pertama 25 dan 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, kita semua mendengar perkataan daripada Tuhan, dan kita juga diingatkan oleh gembala kita untuk selalu melakukan firman Tuhan. Amin. Ia dikatakan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi kalau orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi kalau ada turun hujan, badai, rumahnya tetap kokoh. Tetapi ada juga di ayat yang ke-26. Sama, setiap orang yang mendengar perkataanku tapi dia tidak melakukan, ia adalah orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Jadi kalau orang yang tidak melakukan firman Tuhan disebut orang bodoh. Mendirikan rumah di atas pasir, jadi kalau ada turun hujan, kemudian ada angin badai, rumahnya hancur, rumahnya musnah. Nah, kembali kepada kita semua. Kita di sini sama-sama mendengarkan perkataan daripada firman Tuhan. Amin. Apakah kita mau melakukan firman Tuhan tersebut? Amin. Yakin? Mau? Supaya kita disebut orang yang bijaksana. Mendirikan rumah di atas batu. Jadi hasil karya kita adalah hasil karya yang kokoh. Hasil karya kita tidak akan hancur oleh karena turunnya hujan, tidak akan hancur oleh karena angin badai, tapi tetap berdiri kokoh. Nah itu dia. Jadi kita sama-sama juga sudah melewati tahun 2020, di mana semua orang harus diam di rumah karena ada virus yang disebut mematikan, gitu kan? Ya. Andai kata ada yang pernah kena,
ya saudara yakin sampai hari ini tetap sehat semua. Kita bisa melewati segala sesuatunya dengan baik. Tentunya karena ada gembala kita yang selalu berdoa untuk kita semua. Itu harus kita ingat bahwa kita itu dalam perlindungan Tuhan. Saudara mendoakan gembala saudara nggak? Yakin. Gimana doanya? Kapan doanya? Kan lagi repot urusan COVID waktu itu. Sempat ya, masih sempat berdoa ya, mendoakan ya. Jadi kalau saudara doakan gembala saudara juga akan mendoakan kepada kita semua dan kita dalam keadaan yang baik semua. Amin. Nah, jadi kita lewati tahun 2020 itu juga dengan baik. Boleh dibilang tidak ada satupun yang di tempat ini dipanggil Tuhan gara-gara COVID. Itu satu kebanggaan bagi kita. Bukannya berarti tidak ada yang dipanggil Tuhan, ada, tapi karena memang sudah umur gitu kan, atau sudah waktunya gitu kan, tapi bukan karena COVID. Itu merupakan satu kebanggaan bagi gereja kita bahwa kita bisa menyaksikan sesuatu hal yang benar kalau kita mendengarkan perkataan daripada Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu. Kita sama seperti membuat rumah kita di atas batu kokoh, tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, melainkan langit juga. 27. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan jadi ini yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya kita bisa menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Gampang di sini. Mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi tidak sedikit dari kita menyadari bahwa kita itu selama ini kelihatannya tenang-tenang aja. Bukan karena iman kita hebat di hadapan Tuhan. Iman itu tergantung daripada masing-masing kita beribadah kepada Tuhan. Tetapi iman itulah yang akan membuktikan bahwa kita itu berkenan atau tidak kepada Tuhan. Kita masuk dalam masa sulit, kita masuk dalam masa sukar, tetapi kita akan melewatinya dengan kemenangan. Kita akan melewatinya dengan sesuatu yang baik buat kita. Berkat, katakan seperti itu. Hari-hari ini Tuhan lihat kepada kita dan ternyata Dia mengizinkan untuk Dia itu memporak-porandakan apa yang salah di hadapan kita dalam kehidupan kita. Kalau saudara kurang berkenan, kalau saya pakai kata saudara, mungkin kita bisa lihat dengan instansi. Saudara lihat beberapa instansi di pemerintahan kita, semuanya dibongkar. Semuanya yang borok-borok itu semuanya dikeluarin, diperlihatkan. Supaya apa? Supaya mereka bisa berbenah diri. Karena apa? Tuhan mau pada saat kita introspeksi, pada saat kita berbenah diri, Dia ada dalam waktu restorasinya. Jadi pada saat Dia ikut campur dalam setiap permasalahan memasuki masa sukar, masa sulit ini, Dia ingin membuat lagi, menata ulang supaya kita semua boleh berjalan tetap di dalam jalannya Dia. Gak gampang. Kalau misalnya kita lakukan sesuatu yang salah, Dia akan bongkar. Dia nggak selalu mempermalukan kita, enggak. Tapi Dia ingin kita supaya kita menata diri kita supaya lebih baik lagi. Jadi Tuhan mau kita melekat. Permasalahannya bukan kapan masa sukar berakhir, tetapi bagaimana respon kita menghadapinya. Masa sukar pernah nggak berakhir? Menurut saudara, pasti berakhir atau enggak? Saya percaya yang ngomong tidak, karena apa? Masa sukar tetap ada. Nanti begitu selesai, dia akan masuk lagi ke masa berikutnya. Tetapi bagaimana kita merespon tentang masa sukar tersebut?
Kalau kita bisa merespon masa sukar itu dengan baik, pasti kita akan lihat, oh iya, yang ini bisa kita selesaikan, pasti yang ke depan juga bisa kita selesaikan. Bagaimana caranya? Tadi itu, mengucap syukur, beribadah kepada Allah dengan rasa hormat dan takut. Jadi dengan kedua hal tersebut, saudara akan bisa melewati namanya masa sulit, masa sukar. Kalau satu masa sukar yang dia sudah berikan kepada kita, yang dikatakan juga dalam janjinya tidak akan melebihi daripada kekuatan kita, kita akan masuk dalam fase berikutnya, di mana kita menjadi pemenang. Tapi apakah kita menang begitu saja? Enggak, dia mau kita lebih daripada pemenang. Jadi dia akan memberikan masa sukar lagi. Gak ada amin. Jangan juga diaminin, karena dia nggak akan memberikan masa sukar lagi, tapi dia memberikan kita masuk ke fase berikutnya yang bisa kita lewati lagi gitu ya. Jadi saudara bisa lihat respon kita menghadapi masa sulit, masa sukar adalah memberikan kepada kita kesempatan bagaimana kita bisa menanggulanginya dengan baik. Jadi kalau saudara menghadapi masa sulit, bukan ini adalah satu cobaan, bukan. Tetapi kita diberikan kesempatan. Oh ini toh cara kita bisa mengatasinya. Oh begini cara kita meresponnya. Jadi kalau saudara hadapi masa yang lebih baik lagi, saudara harus ingat bahwa kita akan menjadi keluar sebagai pemenang yang lebih lagi. Jadi lebih daripada pemenang. Nah itu jadi kuncinya di situ. Kaleb dikatakan menang untuk bisa memberikan informasi kepada saudara-saudaranya sebagai jabatannya sebagai pengintai. Tetapi dia juga adalah termasuk orang yang bisa membawa bangsa tersebut masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, kalau saudara belajar tentang Kaleb ini, mengungkapkan kondisi kita yang sebenarnya, bagaimana sih sebenarnya iman kita terhadap Kristus, terhadap Yesus, terhadap Tuhan kita. Apakah iman kita itu hanya sekedarnya aja, atau memang kita punya satu iman yang benar-benar bisa mengubah hidup kita menjadi pemenang? Pasti semua ingin yang kedua ya, menjadi pemenang. Tetapi masalahnya adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan iman kita kalau kita tidak memasuki masa-masa seperti itu. Saudara, yang gampang, yang enak, yang senang mungkin tidak perlu Tuhan. Tetapi kalau saudara dalam keadaan yang tidak baik, saudara cari Tuhan, di situ saudara mendapatkan betul ternyata Tuhan itu menjadi penolong. Tuhan itu selalu berada di sekitar kita. Tuhan itu selalu membackup kita. Tapi nggak semua orang bisa merasakan seperti itu. Dulu saya pikir kalau kita selalu merasa aman karena firman Tuhan itu selalu mengatakan kepada kita yang baik-baik. Lalu kalau kita melihat keadaan daripada gereja, wah gerejanya baik ya, semuanya menyembah Tuhan, semuanya diberkati Tuhan, segala macam. Tetapi pada saat masuk ke dalamnya, masuk ke dalam organisasi gerejanya, nah disitulah baru kita lihat, ternyata ini satu ujian, bagaimana kita bisa menjadi orang yang seperti itu kelihatannya baik-baik. Ya, saya yakin semua ingin menjadi pekerja di sini. Saya pernah dengar cerita dari teman saya, di belakang juga ada Pak Heru, menyaksikan juga bahwa di satu gereja pengerjanya totalnya 70 orang. Saya tanya, Pak Heru, itu jemaatnya total berapa? Ya paling 80-an lah. Jadi jemaatnya berapa, saudara? Apakah kita membuat suatu hal yang kayaknya sih nggak bagus ya gereja itu? Enggak, jangan pikir seperti itu. Kalau sudah terapkan di sini, kita di sini ada sekitar berapa? 100 orang. Kalau kita semua pengerja di sini, sanggup nggak jadi pengerja? Sanggup? Enggak. Bingung. Mau nggak jadi pengerja gereja? Mau ya? Dengan kita yang ada 100 orang di sini, kita akan buka lagi beberapa cabang supaya mereka bisa melayani Tuhan gitu. Jadi dengan cara kita nggak mau kalau misalnya satu gereja 70 pengerja, jemaatnya 10, kita balik, oke, saya hanya perlu 10 pengerja tapi saya mengembalakan 70 jemaat, begitu kan?
Nah, jadi kalau saya dapat isi 100 pengerja, saya boleh dong berharap jadi 700 jemaat. Amin ya. Nanti kita coba atur bagaimana. Kita akan aktifkan kembali, contohnya persekutuan jemaat ya, persekutuan di kantor, segala sesuatu yang bersifatnya bersekutu kita lakukan. Saya udah ada persekutuan kantor, tempatnya agak keluar kota, tapi kita tetap layani. Jadi kalau saudara ada tempat-tempat saudara yang bisa dipakai untuk persekutuan, segera hubungin pekerja di tempat ini, nanti kita akan layani. Berapa orang? 3-4 orang oke. 5 orang oke. 10 boleh juga gitu kan. Jadi segala sesuatu yang membuat kita bisa lebih bertumbuh untuk bisa mendapatkan janji Tuhan, memasuki tanah perjanjian, kita lakukan semua. Dan kita jangan lupa bahwa kita adalah generasi penerus yang masih punya energi. Tadi saya lihat yang disebut generasi senior siapa? Cuma 2-3 orang. Kita semua adalah generasi mudanya Tuhan. Amin. Kaleb dikatakan hidup selalu berdekatan dengan Tuhan. Ya, karena dia selalu menyaksikan segala kebaikan daripada Tuhan. Kaleb berbeda, sehingga di masa sulit dia juga tetap bisa merasakan kasihnya Tuhan. Apakah Kaleb melewati masa sukar itu dengan berharap atau hanya mengandai-andai? Enggak, dia juga ikut berjuang, dia ikut juga berperang. Walaupun resourcesnya terbatas karena dia adalah bagian daripada yang minoritas, tapi tidak menyurutkan daripada keinginan dia untuk bisa menyaksikan bahwa di tanah perjanjian itu memang benar berlimpah susu dan madunya. Jadi dia memberikan informasi kembali pada saat dia pulang mengintai sesuatu yang benar-benar berasal daripada Tuhan. Jadi sifat yang dimiliki Kaleb ini adalah, kalau kita kembali ke Bilangan 14 ayat 24 tadi, Bilangan 14 ayat 24, hambaku Kaleb dikatakan karena lain jiwa yang ada padanya, memiliki jiwa yang berbeda. Dia punya jiwa di mana dia itu ingin menyaksikan kebaikan daripada Tuhan. Dia hanya ingin melihat sesuatu yang baik yang dia bisa sampaikan kepada orang-orang yang membuat dia itu harus mengintai negeri yang dijanjikan oleh pada Tuhan. Yang berikutnya adalah dia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Jadi dia nggak gentar, dia tetap tidak takut untuk bisa mengikut Tuhan secara sepenuhnya. Dan dikatakan yang ketiga adalah bahwa dia punya kesetiaan yang tinggi. Jadi Kaleb itu kualitas imannya boleh dibilang seperti Yosua. Karena kemampuan perangnya juga mungkin lebih baik daripada Yosua. Jadi keadaan tersebut membuat Tuhan itu memutuskan dia adalah menjadi penggantinya daripada Musa. Dia bisa membawa bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Kaleb juga dikatakan dia nggak peduli ada rewardnya. Yang penting dia bisa melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan, membawa masuk bangsa Israel ke dalam tanah perjanjian. Jadi Tuhan juga memberikan sesuatu kepada Kaleb, bahwa Tuhan memberikan Kaleb untuk bisa mewujudkan destininya, bisa mewujudkan daripada hasil akhirnya. Dan dia mendapatkan kehormatan, menjadi teladan dan kesaksian yang dahsyat bagi generasinya. Jadi hanya disebutkan Yosua dan Kaleb yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Yang lain yang 10 disebutkan nggak? Masuk nggak kira-kira? Nggak disebutkan dalam Alkitab ya, tapi yang kita percaya yang bisa masuk dipimpin oleh Yosua dan Kaleb. Jadi hal ini membuat kita harus bisa membayangkan bahwa masuk tanah perjanjian ini adalah seorang generasi, sebagian generasi yang belum pernah merasakan kedahsyatan daripada Tuhan, tetapi ingin membuat janji-janji Tuhan itu digenapi. Mereka bukan generasi yang ada pada saat
tulah Tuhan diberikan kepada manusia. Mereka bukan generasi yang melihat laut Teberau itu terbelah, gitu kan. Sama dengan kita nggak pernah melihat Tuhan itu memberikan tulah kepada kita, kan. Kita juga nggak pernah lihat Laut Merah itu terbelah, gitu kan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan itu punya satu janji di mana kita akan mendapatkan tanah yang sedemikian baiknya. Jadi tugas kita untuk bisa menemukan model daripada anak-anak muda ini, generasi penerus, yang tadi saya udah sampaikan yang untuk ketiga kalinya kita termasuk ternyata. Saya tanya, generasi kita termasuk generasi senior bukan? Enggak, kita adalah generasi muda yang selalu energik, amin. Jadi kita harus bisa masuk ke dalam tanah perjanjian tersebut. Nah, bagaimana caranya? Kembali kepada kita semua, bahwa kita harus bisa meningkatkan iman kita, dan kita harus bisa mendengarkan perkataan daripada Tuhan dan melakukannya. Karena kalau kita hanya mendengar tapi tidak melakukannya, tadi kita disebut orang yang bodoh. Kita semua nggak akan mau disebut orang yang bodoh, tapi kita mau orang yang bijaksana. Karena orang yang bijaksana, dia mendirikan rumah di atas batu. Jadi kalau ada angin, ada hujan, ada badai, tetap kokoh, tidak goyah. Dan kita tetap masuk dalam tanah perjanjian dari Tuhan. Masih boleh maju ke depan. Ada satu pernyataan di sini yang saya sampaikan, bahwa kita harus bisa membenahi diri kita, melekat pada Tuhan supaya anak cucu kita dapat melihat kita ini adalah generasi yang sempurna, yang memiliki iman terhadap Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bapak, Bapak sudah sampaikan bahwa kami semua ingin Tuhan untuk bisa masuk dalam tanah perjanjian Tuhan, melewati setiap masa-masa sukar, dan kami boleh keluar sebagai pemenang dan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Kami selesai berdoa, kiranya Tuhan selalu memeteraikan semua dalam hati daripada jemaat-Mu, dan kami semua boleh mendapatkan berkat yang baik dari Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus anak kita. Saudara diberkati dengan firman Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Dalam kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, dalam rangka Imlek, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari kaum ibu di tempat ini. Saya minta kita semua bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dari kaum ibu di tempat ini. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan, saudara. Haleluya.
Minta tepuk tangannya sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, puji nama Tuhan. Kaum ibu yang luar biasa di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, pakai baju warna-warni karena kita tahu ini adalah musim baru telah tiba, tahun baru Imlek. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan persiapkan persembahan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan kolektor. Kami bersyukur Tuhan, kami bersukacita Tuhan pagi hari ini.
Kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas segalanya Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan berkati kembali setiap jemaat Tuhan yang memberi Tuhan. Berkati kembali berkali lipat 30, 60, bahkan 100 kali lipat Tuhan. Supaya persembahan ini digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Bapak. Kami siap memberi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi saudara. Tuhan memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pada siang hari ini ibadah berjalan dengan baik. Semua oleh kemurahan daripada-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Demikian juga firman sudah disampaikan di tempat ini. Berikan kami pengertian yang lebih dalam Roh Kudus. Supaya kami mengerti maksud daripada firman-Mu. Supaya kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Bahkan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu selalu menyertai kami. Dan kami bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga berkati hamba-Mu Tuhan, yang sudah menyampaikan kabar sukacita di tempat ini. Urapi hamba-Mu, mampukan Tuhan, supaya firman yang disampaikan kepada umat-Mu menjadi berkat bagi umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Dan firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Berkati Tuhan, umat jemaat-Mu dalam pergumulannya. Apapun masalah yang dihadapinya, kami percaya, jadikan umat-Mu pemenang Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau selalu menyertai daripada umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Berkati pemimpin bangsa, berkati Tuhan. Demikian juga kami akan menghadapi pemilu ini Tuhan. Kami minta keamanan yang kondusif di seluruh Indonesia, supaya tidak terjadi hal tidak diinginkan. Kami percaya malaikat-Mu menyertai bangsa ini. Malaikat-Mu memberikan damai di dalam bangsa ini, supaya semua umat-Mu merasakan sukacita yang luar biasa. Demikian juga kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan.
Kami minta malaikat-malaikatmu menyertai kami, tibakan di rumah kami dengan selamat, tidak suatu kekurangan apapun juga. Demikian juga kami naik kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kami semuanya. Demikian juga kami rindu pulang membawa berkat daripada Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Mari sidang jemaat dikasih Tuhan, kita sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi dan kita mau terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, bahkan kuasa dari Yesus membungkus saudara sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Selamat Hari Raya Imlek. Puji Tuhan, ibadah telah selesai Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.